lah ya. Jadi saya berharap masyarakat Toli-Toli harus semangat untuk melawan COVID-19 ini. Jangan nanti sudah tertular, sudah ada yang positif, baru saya ambil tindakan. Saya, Randi Saputra, Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, menanggapi sikap dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, yaitu sikap Bupati Toli-Toli terkait melockdown wilayah perbatasan masuk ke Kabupaten Toli-Toli. Sebenarnya pada dasarnya semangat dan keselamatan masyarakat Toli-Toli yang kita utamakan, kami apresiasi kebijakan Bupati. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan terkait masalah infrastruktur bantuan kepada warga yang ada di perbatasan. Nah, kita hidup ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Pemerintah daerahnya harus ikut dan tunduk kebijakan keputusan pemerintah pusat. Nah, Bupati Toli-Toli seenak-enaknya menutup wilayah perbatasan, suka-suka dia, mengambil keputusan dan kebijakan tidak berdasarkan aturan seperti negara ini punya dia. Nah, Presiden sudah memerintahkan pembatasan sosial berskala besar. Berarti kita dihimbau warga untuk berkumpul bersama keluarga di rumah, menghindari kontaminasi dan penyebaran virus. Dan Pak Jokowi juga bukan orang-orang bodoh yang 2 kali terpilih menjadi presiden dan menjadi kepala daerah. Jadi apa yang diputuskannya itu sudah dipikirkan secara baik-baik. Nah, dari hasil pantauan lapangan yang kami temukan tidak sesuai fakta yang ada seperti dibicarakan orang-orang. Mereka memikirkan warga kita yang ada di perbatasan yang tertahan, hidup senang, tidur beralaskan matraks, dijamin dengan kesehatan dan masker diberikan. Sementara mereka di sana disatukan, tidak dipisahkan. Yang dari wilayah zona merah, bahkan ada yang hanya dari Kota Raya mau menyeberang ke Silondau dari pesta, sudah bersatu berkumpul di sana. Dari Makassar, dari Palu, dari Gorontalo, sudah berkumpul di sana. Nah, ini kan kita dihimbau untuk dilarang kumpul, tetapi malah di sana jadi tempat perkumpulan yang tidak dipisahkan. Mana yang statusnya ODP, mana yang statusnya PDP, kan lucu. Nah, kesiapan pemerintah daerah harusnya menetapkan terlebih dahulu tanggap darurat bencana, baru melakukan lockdown, agar survei lapangan bisa dilakukan dan steril semua. Kami sangat apresiasi kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli karena sudah menjaga wilayah perbatasan dari sebelum dilakukan lockdown daerah perbatasan, yaitu sudah bekerja pagi, siang, malam. Kami apresiasi. Yang kami tanggapi di sini yaitu kebijakan Bupati yang tidak melihat aspek dan kebutuhan warga yang sampai hari ini sudah memasuki hari ketiga seperti orang di penjara. Tidur di aspal, ada yang tidur di lantai, makan paginya nanti jam 2 siang, minumannya terlambat kemarin setelah hasil tinjauan lapangan. Dan tidak ada keadilan. Masa penerbangan kalau memang lockdown total, penerbangan masa dibuka? Pesawat, berarti hanya orang yang berduit bisa masuk Toli-Toli, yang ada uang. Bagaimana kira-kira? Dia sudah sampai di wilayah perbatasan, pulang ke Palu, dia naik pesawat. Dan saya yakin lockdown ini tidak maksimal. Karena saya ke wilayah perbatasan antara Toli-Toli dan Donggala, saya menanyakan salah satu petugas medis di sana. Mereka katakan warga dari Ogo Amas masuk ke wilayah Kombo diizinkan dalam sehari sekali. Berarti besok kalau dia mau pulang, bisa. Berarti kalau dia besok mau pulang ke Ogo Amas, bisa. Nah, sementara di wilayah perbatasan Labono tidak diberlakukan seperti itu. Tidak ada pertimbangan. Nah, terkatung-katung lapar di situ, kena hujan. Tadi malam saya tinggalkan pukul 9 malam, total dari pembicaraan bersama Kepala Puskesmas melalui via telepon, katanya 241 orang. Itu mau tidur di mana semua? Disediakan tenda terowongan, tidak ada terpalnya. Ada terpal hanya untuk mungkin sekitar 10 orang. Itu pun bantuan dari FPI. Nah, kesiapan pemerintah daerah mana? Makanan dianggarkan 35.000 per kepala. Yang ada isinya cuma nasi dengan ayam tok, tidak ada sayur. Masuk di akal tidak itu? Nah, ini semua yang menjadi tuntutan kami. Mana kesiapan pemerintah daerah? Bupati Toli-Toli seenaknya men-lockdown wilayah tanpa memperhatikan kesiapan yang ada di wilayah perbatasan. APD tidak ada. Coba kita pikirkan sama-sama. Nah,
Jangan asal gegabah mengambil aturan, tidak dipertimbangkan dulu survei lapangannya. Nah, mereka di sana itu di perbatasan Labono sudah 2 hari tidak ganti baju. Ada anak kecil, ada anak santri bahkan yang sudah dikarantina 14 hari di pesantrennya baru diizinkan pulang. Terus mau dikarantina lagi. Nah, di wilayah beberapa kabupaten lain diterapkan hanya pemeriksaan. Jikalau tidak punya gejala, mereka diizinkan masuk, tidak ada tanda-tanda. Tetapi memang kita akui, dokter mengatakan bahkan ada orang yang tidak punya gejala bisa terjangkit virus. Nah, ada keluhan salah satu warga. Berarti masyarakat yang masuk bawa logistik, supir-supir truk itu bukan manusia, bukan pembawa virus. Tidak ada yang tahu. Saya yakin Pemda Toli-Toli atau keputusan Bupati Toli-Toli men-lockdown wilayah Kabupaten Toli-Toli tidak maksimal. Karena saya yakin dan saya punya bukti ada warga yang sudah lolos masuk ke wilayah Toli-Toli tanpa hasil pantauan dari petugas di wilayah perbatasan. Saya punya buktinya. Mereka minta telepon keluarga, jemput di wilayah perbatasan, mereka lewat belakang, jalan kaki, tinggalkan mobilnya di perbatasan. Sudah beberapa orang. Dari hasil Kepala Puskesmas Desa Labono tadi malam, dikonfirmasi ada 241 orang. Saya minta coba hitung kembali data yang di screening dengan orang yang ada di lapangan saat ini. Sesuai tidak? Saya yakin pasti kurang. Tidak sesuai fakta. Ya, terima kasih. Demikian ini tanggapan saya dari Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.